keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk siapa? Untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin, saudara. Wow, enggak? Jadi jangan bilang itu kan cuma untuk Abraham. Ya, dengan jelas ayat ini tadi berkata, ya, lalu Abraham itu percaya, ya, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya kalau kita tadi lihat di sana, tetapi Abraham percaya. Malah dikatakan di sana, ya, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kenapa dia percaya? Terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Apapun keadaannya, saudara, seringkali kita itu cuma baca Alkitab, lalu kita cuma lihat, tapi jarang dari kita yang mau belajar sungguh-sungguh. Yes, aku mau, ya, mengimani itu. Abraham dikatakan tidak ada dasar untuk dia percaya dan berharap. Nggak ada dasar. Kenapa? Janji Tuhan datang kepada Abraham, umurnya sudah berapa dikatakan tadi? 100, dan istrinya sudah menopause, ya, sudah mati haid. Di mana kata orang bilang berkata bahwa dia sudah tidak mungkin. Dan memang kalau kita melihat, ya, ini sih terlalu ekstrim. Ini melawan hukum para medis. Orang sudah tidak menstruasi, mati haid, bagaimana mungkin bisa punya anak? Tapi seringkali kita ini lebih percaya apa yang kelihatan, apa kata manusia daripada apa kata Tuhan. Makanya Tuhan tidak memperhitungkan itu menjadi upah kebenaran dalam hidup kita. Ya, karena ya kita lebih percaya. Ada orang datang sama saya, Bu, saya divonis dokter umur saya tinggal 6 bulan. Saya kena cancer, Bu. Dokter bilang umur saya tinggal 6 bulan. Saya tertawa, saudara. Saya bilang, oh, ibu divonis tinggal 6 bulan. Masih lama ya, Bu? Lama gak, saudara? Kenapa saya bilang begitu? Bu, ibu divonis tinggal 6 bulan. Ada orang gak divonis besok mati? Iya Pak, ya, saudara? Halo? Ibu masih divonis 6 bulan, berarti masih amin. Masih lama, Bu, masih bisa siap-siap, masih bisa buang kepahitan, masih buang. Makanya kita ini pendeta harus berhikmat loh, Pak. Karena jemaat tuh kadang kalau datang tinggal 6 bulan, Bu, terus mau apa? Mau minta diperpanjang. Itu kedaulatan Tuhan.
Saya bilang 6 bulan masih lama Bu. Teman saya itu loh, suaminya lagi main HP di kamar. Pak, aku tak turun masak, siapin kamu makanan ya, supaya nanti kalau udah masak turun ya makan. Iya, 30 menit istrinya masak, naik mau panggil suaminya udah meninggal di kamar. Dia telepon saya, Bu, kalau saya tahu loh, seandainya saya tidak turun masak loh, mungkin saya lihat waktu dia dipanggil Tuhan, seandainya. Ya, teman saya juga dari Palu datang ke Jakarta, mau liburan sama temennya, sama anak-anaknya di Bandung. Suami istri lagi nunggu bagasi di bandara, istrinya bilang sama suaminya, "Say, kamu tungguin tasnya kalau lewat ya, aku tak ke toilet sebentar." Dari toilet datang, suaminya dicari, mana suami saya, nggak ada. Loh itu kok orang ngumpul-ngumpul banyak. Dia lari, suaminya udah jatuh, meninggal di bandara. Dia ngomong apa? Seandainya lo, aku ndak ke toilet, ngompol Bu di celana. Lo iya nggak saudara? Siapa yang tahu hidup ini siapa? Ya kita semua melakukan seperti biasanya, orang kebelat kok, yuk ke toilet lah. Saya tanya, nggak ada tanda-tanda Bu? Enggak ada Bu Debbie, nggak ada tanda-tanda. Itu juga teman saya yang suaminya kemarin meninggal di kamar, Bu, masa nggak ada tanda-tanda? Enggak Bu, saya tuh kemarin, ini dia baru suruh cepet ya paspornya diurus ya, udah kadaluarsa, kita nanti ke Yerusalem. Ternyata ke Yerusalem baru, bukan Yerusalem lama. Terus semua orang berkata seandainya Bu, seandainya. Ya, yang lebih celaka lagi saudara, bahaya loh kalau suami mati pin ATM-nya nggak ngerti. Amin ibu-ibu. Makanya suami istri harus pin ATM-nya saling tahu. Amin. Ya, nanti meninggal ya itu pernah kejadian Bu. Saya nggak ngerti pin ATM suami saya nih, mau beli peti, mau beli apa, repot loh. Nanti panggil pengacara, panggil polisi, itu harus di depan bank, pejabat bank baru bisa buka. Kalau enggak ya, ayo kita mulai bertobat hari ini, suami istri saling tahu pin ATM, bilang amin. Coba yang rela ngomong aminnya. Yang nggak ada isinya pasti aminnya kenceng. Karena ke ATM-nya nggak ada isinya. Kalau ada isinya nggak rela. Tapi jemaat di sini tidak, semuanya rela, amin.